Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Baik anak-anak, ini sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan dipimpin untuk kita. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Semua. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa belajar bersama-sama dan mencari ilmu bersama-sama. Selanjutnya silakan dipersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, buku tulis, LKS maupun koran bacanya. Oke, hari ini semuanya fokus, semuanya pikirannya ada di sini, kita sama-sama belajar supaya nanti bisa mendapatkan manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kegiatan kita atau hari ini kita akan mempelajari tentang materi peluang. Oke, sebelum kita mempelajari materi peluang, sekarang perhatikan ini punya sebuah uang logam. Nah, uang logam ini terdiri dari berapa sisi dong? Dua. Sisi pertama ini apa? Nah, yang ini gambar-gambar ini apa? Sisi angka. Yang ini adalah sisi angka dan yang belakang adalah sisi gambar. Oke, nah, satu uang logam ini punya dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Kalau misalnya nilai satu kali ke atas, coba dilihat yang muncul apa kemungkinannya? Angka. Lagi dua dilempar bawah. Yang muncul sebelah sini apa? Gambar. Jadi kemungkinannya ada berapa tadi? 2. Yang sebelah sini tadi pelemparan pertama muncul apa? Angka. Yang sebelah sini muncul gambar. Kemungkinan, jumlah kemungkinan yang sudah saya lakukan untuk dari kejadian yang saya lakukan disebut dengan ruang sampel. Jadi ruang sampel apa bisa diulangi? Ini ruang sampel itu apa? Percobaan yang dilakukan ada lagi sebelah sini uji. Kemungkinan yang terjadi sebelah sini. Ruang sampel itu apa? Seluruh kemungkinan yang terjadi dari suatu percobaan. Sebelah sini, tapi ya jawabannya sama atau sama dengan sini, sama dengan bersegi atau sama dengan berbeda. Sama Diana, sama dengan Diana apa tadi? Seluruh kemungkinan yang terjadi dari suatu kejadian. Sekarang kita cek jawabannya yang betul apa sih? Ruang sampel itu. Jadi seluruh kemungkinan yang muncul dari suatu kejadian. Jadi ada kata seluruh. Jadi semua dari percobaan yang kita lakukan itu namanya sampel. Kemudian selanjutnya untuk peluang kejadian. Sekarang boleh tanya, kalau peluang kejadian itu dia tahu rumusnya? Rumus peluang apa? Baik, bisa katakan. Tindak lagi. Diana. PA sama dengan NA per PS.
PH sama dengan NA dibagi NS. Kalau dirubah dalam suatu kalimat, PA itu disebut dengan apa? Peluang suatu kejadian. Kalau NA kejadian. Kalau NS berarti kalau digabung kalimatnya menjadi apa? Kalau ada kata per atau dibagi itu berarti kalimatnya menjadi perbandingan dari jumlah kejadian dengan jumlah seluruh uang sampel. Itu dalam kalimatnya dituliskan peluang kejadian adalah perbandingan antara jumlah suatu kejadian atau MH dan semua kemungkinan yang ada atau ada. Ternyata semuanya itu hafal rumusnya PA sama dengan MA per MS. Begitu dibalik dalam suatu kalimat mesti bingung. Jadi sama harus tahu. Saya ulang lagi, kalau PA adalah kalau MA kalau MS nah, kenapa sih kita itu mempelajari? Perlunya mempelajari materi keuangan. Pilih kok. Bisa memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Contohnya cuaca, misalkan. Terus PIB. Bisa mengurangi kerugian dalam bisnis karena membaca kemungkinannya ini mau dilanjutkan atau enggak. Kalau mungkin dilanjutkan. Sebelah sini, beda. Untuk bisa dikeraskan lagi untuk mengambil keputusan dalam suatu bisnis atau suatu tindakan. Karena kita coba lihat, oh ternyata sudah digunakan untuk pengenaan cuaca. Oh, kalau belum kemungkinannya nanti hujan atau enggak. Kalau hujan berarti saya jadi lupa. Kalau nggak hujan berarti ya sudah saya pergi aja ngomong sama pacarnya. Terus yang kedua bisa membantu dalam pengambilan keputusan dalam bisnis. Tentunya ya banyak manfaat dari peluang. Nanti sampai bisa melihat sendiri atau browsing sendiri. Saya hanya menuliskan dua saja di sini. Untuk yang lain silakan di browsing sendiri. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan pendekatan saintifik ya dan menggunakan model PJDL serta diskusi kelompok. Nanti tujuannya adalah sampai bisa menentukan ruang sampel berdasarkan kaidah perkalian dan peluang kejadian dengan tepat. Jadi ada dua, yaitu menentukan ruang sampel dengan kaidah perkalian dan menentukan peluang kejadian dengan tepat dan menggunakan metode dengan menggunakan model project based learning atau PJDL dan sampai nanti dengan diskusi kelompok. Nah, sekarang ini punya satu masalah. Coba diperhatikan. Terdapat seorang petugas polisi. Dia menemukan sebuah berangkas pada tempat kejadian perkara. Namun pada lokasi tersebut tidak ada orang yang tahu kode berangkas tersebut apa. Di kode di berangkas itu hanya ada keterangan terdiri dari 3 digit angka. Kemudian hanya terdiri dari angka 1 sampai 5. Berapa kira-kira kemungkinan percobaan yang harus dilakukan? Banyaknya berapa kali supaya berangkas ini dapat terbuka? Padahal clue-nya di sini hanya terdapat 3 digit angka dan hanya terdapat bisa disusun dari angka 1 sampai 5. Nah, untuk itu hari ini untuk menjawab pertanyaan ini ya sampai diberikan suatu proyek, beberapa proyek ya untuk menyelesaikan atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan problematika tersebut. Nah, proyek kita kali ini adalah membuat alat peraga peluang. Di mana proyek pertama adalah proyek alat peraga membuat gadu dari kain flanel. Untuk yang kedua, membuat alat peraga pemasaran jenis makanan dan minuman. Yang ketiga, proyek alat peraga pemasaran jenis bunga dan vas bunga. Yang terakhir, proyek alat peraga pemasaran harga dan buruh dari tutup botol. Oke, selanjutnya nanti kalian berkelompok sesuai dengan nama-nama yang ada di slide depan.
Jadi nanti kelompok 1 ada Suci Sinta Nafa Yulia Genusan, kelompok 2 ada Ayu Diana Dinda, Maturodi dan Putri Vivi dan Cahaya, kelompok 3 Kimi Firda, Chelsea, Kiriko dan Anam, kelompok 4 Eka Ayu, Aldi, Eka Acil, Ezer dan Novia. Setelah ini silakan mejanya disesuaikan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan di rumah sudah? Sudah disesuaikan waktunya. Sekarang coba kita lihat. Setelah ini LKPD-nya saya bagi di grup WA biasanya. Sudah bisa diunduh semuanya di WA. Nah, isi dari LKPD-nya saya jelaskan sambil kalian lihat mengambil di WA-nya masing-masing. Jadi ini ada nama-nama kelompok, kemudian ada rencana proyeknya, tema-temanya yang sudah saya sampaikan di awal juga. Kemudian untuk petunjuk pelaksananya nanti silakan kalian membuat pembagian tugas alat dan bahannya seperti apa, silakan diberikan dengan kelompoknya, namanya siapa, kemudian alat dan bahan yang dibawa apa, kemudian nama yang kedua pembagian tugas, namanya siapa, kemudian tugasnya nanti ketika melaksanakan proyek tugasnya seperti apa. Silakan diberikan terlebih dahulu. Saya beri waktu 10 menit ya. Dan silakan diberikan terlebih dahulu.
aja ya, Ben. Kolom kertas. Berapa menit lagi ya? Iya. Sudah ya, sudah habis. Setelah ini silakan dikomunikasikan apa yang sudah didiskusikan mengenai kelompok satu. Kelompok satu siapa? Ya, siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Boleh. Yang lainnya tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Tema yang kita ambil adalah membuat alat peraga variasi minuman dan makanan. Berikut adalah nama dan alat dan bahan yang dibawa. April membawa benang dan jarum. Suci membawa kain flanel dan dapron. Ilma membawa lem tembak dan lem kertas. Sinta membawa alat tulis dan motif. Iksan membawa kardus, karton, solasi dan kain velcro. Tugas yang dibagi: April membuat jenis lingkungan, Suci membuat jenis makanan, Ilma membuat jenis minuman, Sinta mengedit di Canva, dan yang terakhir Iksan membuat papan dari kardus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 1 sudah jelas ya pembagian tugasnya seperti apa, temanya seperti apa, kemudian apa nanti yang dibawa juga sudah semuanya sudah lengkap. Untuk yang kedua, kelompok kedua siapa? Kelompok kedua. Ya, di kelompoknya Robi, siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menginformasikan hasil diskusi kelompok kami. Tema yang kami ambil adalah membuat media peluang dari pemasangan bunga dengan vas bunga. Berikut pembagian alat dan bahan. 1. Putri Vivi membawa kain flanel. 2. Rozi membawa kardus dan handphone. 3. Diana, Dinda, dan Cahaya membawa peralatan proyek. Botol aqua, lem tembak, cutter, gunting, tusuk sate, staples, kertas HVS atau manila. Pembagian tugas yang dikerjakan. 1. Putri Vivi membuat garis tepi pagar dan judul proyek. 2. Rozi mengedit Canva dan mengeprint. 3. Diana, Dinda, dan Cahaya membuat vas bunga dan bunga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3, kelompoknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil pembagian tugas yang dikerjakan. Tema yang kami ambil adalah membuat dapur dari kain flanel. Berikut nama dan alat bahan yang dibawa serta pembagian tugas yang dikerjakan. 1. Ini alat dan bahan yang dibawa adalah gunting, spidol, 2. Arnam, jarum, benang, dan dapron. 3. Virga, bahan yang dibawa adalah lilin, solasi, lem tembak, triko, kardus, bubble tip, jersey, flanel, lem kertas ATK serta kertas A10. Berikut nama dan tugas yang dikerjakan. Ini dan Virga menjahit kain, Anam menjahit kain, Filippo dan Jersey membuat raknya. Ini dan Anam memasukkan dapron ke dalam kain, serta kita dari Jersey adalah membuat kardus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kelompok 4, silakan siapa yang mau membacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4.
ingin mempresentasikan hasil diskusi dari Bapak. Tema kita adalah membuat media pembelajaran pemasangan variasi huruf dan alat dan pembagian alat dan bahan. Aldi, dakron, lilin, spidol, novia, pensil, penghapus, gunting, ezar, handphone, kardus, double lid, putri, kertas manila, lem kertas, juli, tutup botol, dan lem paper. Dan tugas yang diberikan adalah Aldi membuat tutup botol, Ezar mengedit dan mencari stiker, Novia menggambar huruf, Putri membuat stiker, Delia menempel stiker. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perhatikan semuanya sudah membuat atau sudah mendiskusikan pembagian tugas, kemudian alat-alat yang akan digunakan untuk menyelesaikan proyeknya semua saya lihat sudah merata. Untuk kegiatan selanjutnya silakan disiapkan alat-alatnya, lalu silakan membuat proyek yang sudah kalian diskusikan. Ya, mulai dari sekarang silakan dipersiapkan dan dipersiapkan.
sudah selesai. Kita cek dulu. Ini sudah oke. Ya, sudah bagus. Ya, oke. Kelompok 4. Diperhatikan kegiatan selanjutnya adalah silakan kalian mempresentasi dan menguji hasil main kalian supaya adil. Kami buat seperti ini ya, sudah lihat. Silakan ketua kelompok masing-masing mengambil. Pertanyaannya itu, yang satu mana? Mana yang satu? Yes. Diana dapat nomor 3 sesuai kelompoknya. Jadi kan siapa? Rokia. Nah, oke. Di sebelah ini ya, didengarkan dulu. Silakan yang sudah presentasi mempersiapkan ke depan beberapa kelompoknya. Nanti ya, kelompok yang lain silakan untuk bertanya atau menanggapi ketika ada waktu untuk ya, ketika diberikan waktu untuk bertanya. Oke, silakan kelompok 1 mempersiapkan diri. Kelompok 1 mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Siti Nurlina ya. Saya Tina. Saya Eka Amsir. Ini hasil dari proyek pemasangan minuman dan makanan. Ini adalah hasil dari proyek peluang dan ruang sampel dari pemasangan minuman dan makanan. Kami juga membuat diagram kolom seperti ini. Ini ada kolom berwarna biru digunakan untuk menuliskan jenis minumannya. Dan ini ada kolom yang bertulis hitam digunakan untuk menuliskan jenis-jenis makanannya. Dan yang terakhir ada kolom yang bertulis merah itu digunakan untuk menentukan titik sampai yang didapat. Yang kita coba ini. Nah, berikut ini jenis-jenis dari minumannya. Yang pertama ada es krim, yang kedua ada jus buah, yang ketiga ada boba. Selanjutnya yaitu jenis-jenis minuman. Yang kedua, yang pertama kita pasangkan dengan pizza. Yang kedua kita pasangkan dengan hotdog. Yang ketiga, jus buah kita pasangkan dengan kentang goreng. Yang keempat, jus buah kita pasangkan dengan donat. Dan yang terakhir, jus buah kita pasangkan dengan serabi. Jus buah dengan pizza dinamakan cenderung Ciennomake. Jus buah dengan hotdog dinamakan dengan hotdog Ciennomake. Jus buah dengan kentang goreng dinamakan dengan hotdog Ciennomake. Jus buah dengan donat dinamakan dengan hotdog Ciennomake. Dan yang terakhir, jus buah dengan serabi dinamakan dengan hotdog Ciennomake. Temuan kejadian dan ruang sampel pemasangan jenis makanan dan minuman. Ruang sampel yang didapat setelah melakukan percobaan adalah
B, S, B, K, B, K, J, T, J, S. Nah, setelah dilakukannya percobaan, ruang sampel yang didapat adalah 15. Peluang munculnya es krim dengan pizza. Nah, mari kita cari ya teman-teman. Jadi banyaknya kejadian dari es krim dengan pizza adalah 1. Maka ditulis dengan NA-nya sama dengan 1. PA sama dengan NA per NS. NA-nya adalah 1 ya teman-teman. Dan NS-nya 15. Peluang munculnya es boba dengan donat. Boba dengan donat. Jadi peluang munculnya es krim dengan pizza adalah 1/15 ya teman-teman. Peluang munculnya es boba dengan donat. Kita cari ya teman-teman. Jadi banyaknya kejadian dari boba dengan donat yaitu 1. Jadi ditulis NA-nya sama dengan 1. Maka PA sama dengan NA per NS. NA-nya 1, NS-nya 15. Jadi peluang munculnya es boba dengan donat adalah 1/11. Sebelum kami akhiri presentasinya, apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya dari kelompok siapa? Ya ada. Ya, dipersilakan. Berapakah peluang muncul es krim dan kentang goreng? Es krim dengan kentang goreng. Kejadian dalam es krim dan kentang goreng yaitu 1. Maka peluang kejadiannya adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan NA-nya 1 dan NS-nya 15. Jadi peluang muncul dari kejadian es krim dan kentang goreng adalah 1/15. Ya. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah dan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali ya, tadi kelompok berapa? Kelompok 1 yang sudah presentasi sangat bagus sekali dia menjelaskan proyek yang sudah dibuat dengan menentukan ruang tamunya berapa, kemudian peluang kejadiannya berdasarkan ABCD. Kemudian ada juga yang sudah bertanya, kemudian kelompok tersebut juga memberikan jawaban dari pertanyaan dari kelompok lain. Untuk yang kedua, silakan saya harapkan lebih bagus lagi dari kelompok pertama. Silakan dipersiapkan untuk kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 yang memperkenalkan diri. Nama saya Rosi. Nama saya Aisyah. Saya Minti. Saya Cahaya Dwi. Ini adalah hasil kerja proyek kelompok kami.
Ini adalah hasil kerja kelompok kami dengan tema variasi pemasangan bunga dengan vas bunga. Tujuan dibuatnya proyek ini adalah untuk menemukan ruang dan ruang sampel. Kelompok kami juga membuat 6 jenis bunga warna dengan warna yang berbeda-beda. Yang pertama, ada bunga berwarna ungu. Yang kedua, ada bunga berwarna oranye. Yang ketiga, ada bunga berwarna kuning. Yang keempat, ada bunga berwarna putih. Yang kelima, ada bunga berwarna pink. Dan yang terakhir, ada bunga berwarna merah. Kelompok kami juga membuat 6 jenis vas bunga dengan dilambangkan yang pertama huruf A, B, C, D, E, dan F. Selanjutnya, kelompok kami juga membuat diagram buat seperti ini. Untuk menuliskan hasil titik sampelnya, kelompok kami juga membedakan untuk kolom yang berwarna biru untuk menuliskan jenis vas bunganya, dan untuk kolom yang bergaris hitam untuk menuliskan warna bunganya, dan untuk kolom yang bergaris merah untuk menuliskan hasil titik sampelnya. Dan saya mengajukan hasil percobaan. Mari kita mulai percobaan yang pertama. Vas A dengan bunga berwarna ungu. Vas A dengan bunga berwarna putih. Vas A dengan bunga berwarna merah. Vas A dengan bunga berwarna pink. Vas A dengan bunga berwarna kuning. Vas A dengan bunga berwarna oranye. Dalam percobaan pemasangan vas A dengan bunga ungu diperolehlah titik sampel A, B, U. Pemasangan vas A dengan bunga putih diperolehlah titik sampel A, B, P, U. Pemasangan vas A dengan bunga merah diperolehlah titik sampel A, B, F. Pemasangan vas A dengan bunga merah diperolehlah titik sampel A, B, P, I. Pemasangan vas A dengan bunga kuning diperolehlah titik sampel A, BK. Pemasangan vas A dengan bunga oranye diperolehlah titik sampel A, BO. Ruang sampel yang didapatkan pada percobaan adalah A, BU, A, BPU, A, BF, A, BPI, A, BK, A, BO. P, PO, P, PK, P, PF, P, PU, P, PPI, P, PPU. C, PPU, C, PO, C, PK, C, PF, C, PPI, C, PU. C, PO, C, PPU, C,
BU B, PI D, DK D, DN E, BF E, BO E, BK E, BPI E, BPU E, BU F, PO F, PF F, PK F, PPU F, PPI F, PPI F, PO Nah, jadi banyaknya sampel pada pemasangan bibit bunga dengan bibit bunga adalah 36. Maka N dua huruf S sama dengan 36. Peluang munculnya pasangan bunga warna merah di pasti adalah Kita cari dulu ya pasangan bunga warna merah di pasti. Bunga warna merah. Hanya ada satu ya, yaitu ini G,TN. jadi kejadiannya hanya ada satu. Maka dis NA sama dengan 1. Maka peluang munculnya bunga merah di pasti adalah PA sama dengan NA dibagi NS. NA-nya 1 ya teman-teman, dan NS-nya 36. Peluang munculnya pasangan bunga warna ungu di fase A adalah, Kita cari dulu ya pasangan bunga warna ungu di fase A. Yaitu hanya ada satu. Lambangkan huruf A, BU. maka peluang kejadiannya hanya 1. Ditulis NA sama dengan 1. Maka munculnya bunga warna ungu di fase A adalah PA sama dengan NA dibagi NS.
NA-nya 1 dan NS-nya 36. Jadi, peluang munculnya bunga ungu di fase A 1/36. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ditanyakan? Ya, kelompoknya Kimi, silakan. Peluang munculnya bunga warna putih adalah Kita hitung dulu ya, peluang munculnya bunga warna putih. Di fase A hanya ada 1, yaitu ini. Lambangkan A, B, P. Di fase B hanya ada 1, yaitu ini. Lambangkan B, P, P, U. Di fase C hanya ada 1. Lambangkan C, B, P, U. Di fase D hanya ada 1. Lambangkan huruf D, B, P, U. Di fase E hanya ada 1, yaitu E, B, P, U. Di fase F juga hanya ada 1, yaitu F, B, P, U. jadi banyaknya bunga warna putih ada 6. Maka NA dan 6 dan maka peluang yang muncul bunga warna putih adalah PA sama dengan NA bagi NS. NA-nya 6 dan NS-nya 36. Jadi bisa dibikin lagi. Salah. Jadi, peluang munculnya bunga warna putih 1/6. Terima kasih. Apa ada lagi? No, thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya. Tadi penampilan dari kelompok 2 sangat bagus sekali dan juga diskusinya juga sangat hidup. Terus selanjutnya yang akan tampil adalah kelompok 3. Silakan siap-siap presentasi kelompoknya Novia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezra Julia Ramadhani. Saya Eka Yudhar Mahmudin Saya Muhammad Arif Firmansyah. dan saya Novia Rizky. Dan saya Yuliawati. Dan ini hasil dari kelompok. Kami mewakili dari kelompok 4. Di samping saya ada media pembelajaran peluang pemasaran 2 huruf dan boleh berulang. Dan bisa dilihat bahwa banyak sekali variasi huruf. Ada huruf A, B, C, D, dan E. Dan banyak sekali bermacam-macam warna. Dan di sebelah saya ini ada 8 board untuk kita melakukan percobaan. Di garis hitam yang pertama ini untuk variasi pertama dan di garis hitam yang kedua ini untuk variasi kedua. Dan di garis warna kuning itu adalah titik sambelnya. Dan saya mengetik hasil percobaan. Baiklah, kita mulai permainannya, yaitu membuat password variasi 2 huruf yang terdiri dari huruf A, B, C, D, dan E, dan boleh berulang. Langsung saja, di password yang pertama saya akan memasukkan huruf A. Di password yang kedua saya akan memasukkan huruf A. Di password nomor 2 saya akan ganti dengan huruf B. Di password yang kedua saya akan ganti nomor C, huruf C. Password yang kedua saya akan ganti dengan huruf D.
Masalah yang kedua saya akan ganti dengan huruf E. Jadi titik sampingnya adalah A, B, C, D, dan E. Selanjutnya yang terakhir adalah huruf E, saya pasangkan di paslon nomor 1. Dan di paslon nomor 2 saya akan pasang huruf A. Dan saya akan ganti dengan huruf B. Dan saya akan ganti lagi di paslon nomor 2 yaitu huruf C. Dan saya akan ganti lagi dengan huruf D. Dan yang terakhir huruf E. Dan ditemukan titik satu yaitu A, B, C, D, dan E. Berikut ini adalah LKPD dari pemasangan huruf. Berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, berapa banyak sampel yang didapatkan? Ruang sampelnya adalah A, B, A, C, A, D, A, E, B, A, B, T, B, C, B, T, B, E, C, A, C, B, C, D, C, D, C, E, B, A, D, T, D, C, D, 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 E, A, E, B, E, C, E, D, dan E, Jadi ruang sampel yang didapat jumlah 20. Lanjut soal nomor 2. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, berapakah peluang munculnya dua huruf A? Di sini, peluang yang muncul dua huruf A hanyalah 1. Jadi NA sama dengan NS. Lanjut soal nomor 2. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, berapakah peluang munculnya dua huruf A? Jadi yang muncul dua huruf A hanyalah 1. Penulisannya NA sama dengan 1. Jadi hasil peluang yang muncul dua huruf A yaitu
tulisannya P A sama dengan N A dibagi N S sama dengan 1/25. Lanjut soal nomor 3. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, berapakah peluang munculnya huruf pertama A dan huruf B? Di sini yang muncul huruf pertama dan huruf kedua T hanyalah 1. Jadi NA 1. Dan peluang kejadiannya huruf pertama A dan huruf kedua T adalah NA per NS sama dengan 1/25. Sebelum kita tutup presentasinya, apa ada pertanyaan? Ya, belum. Ini silakan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, berapakah peluang muncul huruf A? Di sini peluang muncul huruf A adalah 1 A, A, 2 A, B, 3 A, C, 4 A, D, 5 A, E, 6 B, A, dan 7 C, A, 8 D, A, 9 E, A. Maka peluang munculnya huruf A adalah PA sama dengan N A per NS sama dengan 9/25. Terima kasih. Baik, apa ada pertanyaan lagi? Udah, nggak ada yang ditanyakan? Nah, silakan ditutup kalau nggak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir, selanjutnya kamu silakan persiapan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sebelum memulai presentasi dan bermainnya, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kim, gambar saya Kirana Putri. Perkenalkan, nama saya Nazwa Sivilisasi. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya Arab dari itu. Di sini saya sebagai berapa yang pertama. Dan saya sebagai pendapat kedua. Saya boleh menyampaikan pendapat ini. Dan saya bertugas untuk menulis hasil percobaan pelebaran buah batu yang akan dimainkan. Proyek kali ini adalah mencari peluang dan ruang sampel dari pelemparan dua buah dadu. Di sini teman saya akan melemparkan dadu dan teman saya yang satunya akan menulis hasil dari percobaan tersebut. Bahas pertama, dadu pertama adalah 6 dan dadu kedua adalah 1. Percobaan kedua, dadu pertama adalah 5 dan dadu kedua adalah 2. Percobaan ketiga, dadu pertama adalah 5 dan dadu kedua adalah 2. Nah, ini angkanya sama, jadi tidak kami tulis lagi. Percobaan keempat, dadu pertama adalah 2 dan dadu kedua adalah 2. Percobaan kelima, dadu pertama adalah 4 dan dadu kedua adalah 3. Percobaan keenam, dadu pertama adalah 3 dan dadu kedua adalah 6. Percobaan ketujuh, dadu pertama adalah 1 dan dadu kedua adalah 5. Percobaan ke-8, dadu pertama adalah 5 dan dadu kedua adalah 3.
Percobaan ke-9. Dadu pertama adalah 6 dan dadu kedua adalah 4. Percobaan ke-10. Dadu pertama adalah 1 dan dadu kedua adalah 3. Percobaan ke-11. Dadu pertama adalah 6 dan dadu kedua adalah 3. Percobaan ke-12. Dadu pertama adalah 5 dan dadu kedua adalah 6. Percobaan ke-13. Dadu pertama adalah 6 dan dadu kedua adalah 5. Percobaan ke-14. Dadu pertama adalah 2 dan dadu kedua adalah 6. Percobaan ke-17. Dadu pertama adalah 1 dan dadu kedua adalah 2. Percobaan ke-17. Dadu pertama adalah 2. Karena tabelnya sudah terisi penuh, maka kita beralih ke LKPD. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, berapakah ruang sampel yang didapatkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Jadi, ruang sampel yang didapatkan adalah 36. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, berapakah peluang muncul mata dadu berjumlah 8? Kita lihat di sini, yang ada angka 8 adalah 6 ditambah 2, 5 ditambah 3, 4 tambah 4, 3 tambah 5, 2 tambah 6. Jadi, jumlah mata dadu yang berjumlah 8 adalah 1, 2, 3, 4, 5. PA sama dengan NA plus NS sama dengan 5/36. Berapakah peluang muncul mata dadu berjumlah genap? Jumlah genap adalah 2, 4, 6, 8. 1, 1, 3, 1, 5, 1, 2, 2, 4, 2, 3, 3, 5, 3, 2, 4, 4, 4, 6, 4, 5, 6, 1, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 2, 6, 3, 4, 6, 6, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16. NA sama dengan 18. PA sama dengan NA per NS sama dengan 18 per 36. Ini bisa dikecilkan lagi, 18 dibagi 18. Hasilnya 1/2. Sebelum saya menutup presentasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, dari kelompok lain, barangkali ada yang ditanyakan. Berapa peluang muncul mata dhatu berjumlah kurang dari 4? 1,1, 2,1, 1,2. Jadi, nilai yang kurang dari 4 adalah 3. NA sama dengan 3. PA NA per NS sama dengan 3/36. Coba lagi. Bisa dikecilkan supaya terlihat 1. Jadi hasilnya adalah 1/12. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Sudah, clear, boleh ditutup. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada perasaan mohon disampaikan. Terima kasih. Nah, itu tadi ya, bagus sekali presentasi dari setiap kelompok. Ternyata hasil proyeknya sangat bagus, presentasinya juga bagus, suasananya juga hidup sekali. Untuk selanjutnya, ini adalah kesimpulan yang dapat kita tarik. Itu adalah berdasarkan percobaan yang kita lakukan, ruang sampel dapat diperoleh dengan menggunakan kaidah kecacatan, di mana ruang sampel sama dengan kali 1 dikali dengan kali 2. Nah, untuk refleksi, bagaimana perasaan kalian kali ini? Perasaan gimana tentang pembelajaran kita kali ini? Dari kelompoknya sini, Suci. Serunya apa? Yang membahas seru. Bisa menjahit katanya. Terus dari Iksan. Oh, kan belajar peluang dari mengerjakan proyek. Kalau kelompok sini, Rozi. Dan hidup, dan hidupnya kenapa? Karena lagi presentasi. Kalau kelompok ini, oh masih ragu-ragu ketika menjelaskan. Nah, apa ada hal menarik yang kalian dapatkan ketika pembelajaran kali ini? Ada yang mau menyampaikan ke saya hal menarik yang kalian dapatkan? Ini? Bisa bermain game. Oh, ternyata bisa seru-seruan dengan bermain game. Bermain game sambil belajar. Kemudian, apakah tantangan dan kesulitan yang kalian hadapi ketika kita melakukan pembelajaran kali ini? Dari awal tadi, Rodi katanya dan hidup ketika presentasi. Terus kesulitannya apa lagi dari kelompok sini? Kalau pembuatannya proyeknya kesulitan enggak? Tidak. Sulitnya hanya di ketika presentasi. Ternyata hampir semuanya beberapa kelompok itu kesulitannya ada di presentasi. Tapi yang hal serunya adalah ketika kalian membuat proyek. Oke, untuk evaluasi seperti kita akan menggunakan soal-soal di kuisis. Nanti saya beri tampilan untuk kodenya bisa dilihat di layar. Kodenya ini ya, 77 1054. Ternyata sudah ada yang join. Yang belum bisa join siapa? Boleh ambil soalnya itu kan. Yang belum bisa join bisa ambil soal sama aja soalnya. Berapa orang? Wah, ini kasih emoji berapa? Bisa dimulai ya? Ya, bisa. Lagi 10% nih. Nilai 10%. Wajar.
paling mudah. Untuk anak-anak ya, nanti kalau hasil kalian dibawa ke KTP, maka akan saya lakukan revisi. Kemudian di atas KTP akan saya berikan soal pengayasan. Untuk hari ini kegiatan saya di sini boleh ditutup dengan doa, sholatnya boleh pimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pilih untuk membacakan kali ini, tetap belajar di rumah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.